Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih di mana kita bersama-sama menyelami kedalaman spiritualitas, menemukan ketenangan batin, dan membuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat bisa berbagi perjalanan ini dengan kalian semua. Kalian yang ada di sini bukanlah kebetulan. Jiwa kalian telah dipanggil untuk hadir dan mendengar pesan ini, karena di dalam diri kalian terdapat cahaya yang luar biasa yang menunggu untuk bersinar lebih terang. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam, mengungkap rahasia di balik perjalanan spiritual umat manusia di tahun 2025, tahun yang menjadi gerbang menuju keajaiban besar. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, dan komentar yang kalian tinggalkan. Dukungan kalian adalah energi yang membantu saya terus berbagi cahaya dengan dunia. Jika kalian merasa konten ini memberikan manfaat, jangan ragu untuk tekan tombol like, bagikan dengan teman-teman terdekat, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya juga sangat menghargai jika kalian mau subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Tonton video ini hingga akhir, karena setiap menitnya dirancang untuk membuka hati dan pikiran kalian, membimbing kalian untuk lebih memahami peran kalian dalam kebangkitan besar ini. Ini adalah momen kalian untuk terhubung lebih dalam, menemukan diri sejati, dan memahami bagaimana alam semesta berbicara kepada kalian. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jiwa kalian sudah siap, dan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi telah terbuka. Tahun 2025 datang dengan gemuruh yang tidak biasa, seperti pintu besar yang terbuka perlahan di tengah malam yang sunyi. Dunia telah melalui banyak badai, krisis ekonomi global yang mengguncang stabilitas setiap negara, teknologi yang terus melaju tanpa jeda, hingga mengaburkan batas antara manusia dan mesin, serta perubahan lingkungan yang semakin mendesak dan tak terelakkan. Dunia yang kita kenal seperti berada di ambang sesuatu yang baru, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang menanti di balik itu semua. Namun di tengah semua kekacauan ini, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Seperti cahaya lembut yang perlahan muncul di cakrawala setelah malam panjang, ada gelombang kesadaran baru yang menyelinap ke dalam kehidupan manusia. Ini bukan sekadar kesadaran tentang isu global atau tanggung jawab sosial, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berakar pada kebutuhan mendasar manusia untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Ekonomi dunia bergejolak, dan sementara angka-angka di pasar saham naik dan turun dengan liar, banyak orang mulai bertanya, apa sebenarnya makna semua ini? Apakah hidup hanya tentang mengejar keuntungan materi? Di sisi lain, teknologi yang begitu canggih membawa manusia ke era yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun di balik layar perangkat yang terus menyala, ada rasa hampa yang semakin sulit diabaikan. Banyak orang merasa terhubung secara digital, tetapi kesepian secara emosional. Perubahan lingkungan dengan segala bencana dan fenomena ekstremnya menjadi pengingat keras bahwa kehidupan di bumi tidak abadi. Banyak yang merasa terpaksa merenungkan kembali hubungan mereka dengan alam, dengan planet yang menjadi rumah bersama. Suara alam yang dulu diabaikan kini menjadi lebih keras, seolah-olah bumi sendiri berusaha berbicara kepada umat manusia. Di tengah semua ini, ada sebuah kebangkitan kecil yang tidak begitu kentara, tetapi cukup kuat untuk menggugah. Manusia mulai menoleh ke dalam diri mereka sendiri. Di berbagai belahan dunia, banyak yang mulai mencari arti kehidupan yang lebih besar daripada sekadar rutinitas sehari-hari. Mereka mulai mencari makna yang tidak bisa diberikan oleh uang, teknologi, atau bahkan sains modern. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mulai muncul. Apa tujuan hidup ini? Apakah ada sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kita lihat, sentuh, dan hitung? Mengapa di tengah segala kemajuan, kita masih merasa ada yang hilang? Tahun 2025 menjadi awal dari perjalanan ini. Seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang, kekacauan yang melanda dunia menjadi katalis untuk introspeksi. Banyak yang mulai mempraktikkan meditasi, menulis jurnal, atau sekadar meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan.
Mereka menemukan bahwa kedamaian tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Fajar ini tidak hanya tentang perubahan individu, tetapi juga tentang koneksi kolektif. Di berbagai komunitas, baik fisik maupun virtual, orang-orang mulai berbicara tentang cinta, empati, dan pentingnya hubungan manusia yang sejati. Dunia, meskipun masih berantakan, mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan dari dalam. Di awal tahun 2025, sesuatu yang sulit dijelaskan mulai terasa. Rasanya seperti ada aliran energi baru yang mengalir di seluruh dunia. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata bagi mereka yang mau merasakannya. Ini bukan fenomena fisik yang bisa diukur dengan alat, tetapi pengalaman batin yang sangat pribadi, seperti angin lembut yang menyentuh kulit tanpa suara. Orang-orang mulai melaporkan perasaan yang berbeda. Banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini bukan sekadar tren spiritual, tetapi sebuah gerakan yang datang dari dalam hati manusia. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan alam. Matahari yang terbit tampak lebih indah dari biasanya, dengan warna-warna yang seolah berbicara kepada jiwa. Hujan yang turun membawa aroma tanah yang menenangkan, seperti pesan dari bumi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan angin yang berhembus terasa membawa harapan, membisikkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang menanti. Banyak orang mulai merasa bahwa mereka tidak sendirian, meskipun mereka mungkin tidak bisa menjelaskan siapa atau apa yang menemani mereka. Beberapa merasa bahwa ini adalah kehadiran semesta, sebuah kekuatan besar yang selama ini tidak disadari. Yang lain melihat ini sebagai tanda bahwa dunia spiritual mulai menyatu dengan dunia fisik, membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi. Pengalaman ini tidak hanya terjadi pada individu tertentu, tetapi juga pada kelompok. Dalam berbagai komunitas, orang-orang mulai berbicara tentang sinkronisitas, keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Pertemuan tak terduga, pesan yang datang di waktu yang tepat, atau perasaan intuitif yang memandu langkah mereka. Semua ini menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kesadaran yang lebih tinggi. Energi ini membawa manusia untuk berhenti dan merenung. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan lama, membuka hati mereka untuk kemungkinan baru, dan mencari cara untuk hidup lebih selaras dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Di tengah hiruk-pikuk tahun 2025, energi ini menjadi pemandu yang lembut namun tegas, menunjukkan bahwa ada jalan lain. Jalan yang lebih damai, lebih penuh cinta, dan lebih sejati. Dunia mungkin masih berada dalam kekacauan, tetapi di balik itu semua ada keajaiban yang sedang menunggu untuk ditemukan. Tahun 2025 adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah gerbang telah terbuka, membawa manusia ke perjalanan baru menuju keajaiban, kebangkitan, dan harmoni. Di balik semua tantangan, ada janji bahwa kita tidak pernah sendirian dan bahwa setiap langkah menuju cahaya akan selalu diberkahi. Awal tahun 2025 bukan hanya tentang energi baru yang terasa di udara, tetapi juga tentang bagaimana dunia mulai mengalami peristiwa-peristiwa yang mengubah cara manusia memandang hidup. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika berbagai krisis yang awalnya terlihat sebagai bencana perlahan menjadi katalisator untuk sebuah kesadaran baru. Di berbagai belahan dunia, bencana alam menjadi semakin intens dan tak terduga. Dari banjir besar di kota-kota besar hingga gelombang panas yang memecahkan rekor, semuanya memberikan pelajaran pahit bahwa manusia tidak bisa terus hidup terpisah dari alam. Namun, di tengah kehancuran, ada momen-momen solidaritas yang menyentuh hati. Orang-orang yang sebelumnya terasing satu sama lain, mulai bekerja sama untuk bertahan hidup, membangun kembali, dan saling membantu. Media sosial yang selama ini sering dianggap sebagai sumber kebisingan dan distraksi, tiba-tiba berubah menjadi ruang untuk berbagi cerita tentang empati dan koneksi. Kisah-kisah orang yang menyelamatkan hewan liar dari kebakaran hutan,
komunitas yang berbagi makanan selama krisis pangan, dan anak-anak yang menggalang dana untuk para korban menjadi viral. Narasi yang awalnya penuh ketakutan berubah menjadi pesan harapan. Momen kesadaran kolektif terbesar datang ketika terjadi peristiwa astronomi yang luar biasa. Komet langka melintasi langit malam dan terlihat jelas di hampir seluruh dunia. Selama beberapa malam berturut-turut, manusia dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan budaya berkumpul untuk menyaksikan fenomena ini. Langit malam yang diterangi oleh cahaya komet seolah-olah menjadi pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam keheningan malam itu, jutaan orang merenung tentang keberadaan mereka. Pertanyaan yang sama terlintas di banyak benak. Jika kita semua bisa terpesona oleh hal yang sama, apa yang sebenarnya memisahkan kita? Peristiwa ini menjadi simbol keterhubungan, bukan hanya antar manusia, tetapi juga antara manusia dan alam semesta. Setelah momen ini, berbagai gerakan global mulai bermunculan. Orang-orang dari berbagai negara mulai berbicara tentang perlunya hidup lebih berkesadaran. Mereka mulai memprioritaskan hubungan manusiawi di atas kepentingan material. Kegiatan seperti menanam pohon, membersihkan pantai, dan meditasi massal menjadi lebih umum. Tahun 2025 benar-benar menjadi tahun di mana umat manusia mulai menyadari bahwa hanya dengan bekerja bersama, mereka dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Kemajuan teknologi seringkali dianggap sebagai ancaman bagi spiritualitas. Di masa lalu manusia takut bahwa mesin akan menggantikan hati, bahwa algoritma akan menghapus keajaiban intuisi. Tetapi tahun 2025 membawa perspektif yang berbeda. Untuk pertama kalinya, teknologi mulai digunakan bukan hanya untuk mempermudah hidup, tetapi juga untuk memperdalam hubungan manusia dengan jiwa mereka sendiri. Kecerdasan buatan, AI, menjadi salah satu alat utama dalam perubahan ini. Di berbagai belahan dunia muncul aplikasi meditasi berbasis AI yang dapat membantu individu mencapai kondisi mindfulness yang lebih mendalam. Aplikasi ini menggunakan teknologi untuk menganalisis pola pernapasan, detak jantung, dan gelombang otak, lalu memberikan bimbingan yang dipersonalisasi. Banyak yang merasa bahwa teknologi ini seperti memiliki teman batin yang memahami kebutuhan mereka. Selain itu, realitas virtual, VR, mulai digunakan untuk menciptakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Orang-orang dapat mengunjungi tempat-tempat suci dari seluruh dunia tanpa meninggalkan rumah mereka. Mereka bisa merasakan kedamaian di bawah bayangan pohon Bodhi, menyaksikan keindahan aurora borealis, atau bahkan berjalan di antara bintang-bintang. Teknologi ini tidak hanya membantu mereka terhubung dengan tempat-tempat yang jauh, tetapi juga membawa mereka lebih dekat pada inti diri mereka sendiri. Namun, tidak semua orang langsung menerima hubungan antara teknologi dan spiritualitas ini. Banyak yang merasa skeptis, menganggap bahwa ketergantungan pada teknologi justru akan menjauhkan manusia dari pengalaman yang autentik. Tetapi perlahan-lahan narasi ini mulai berubah. Teknologi tidak lagi dilihat sebagai pengganti, tetapi sebagai pelengkap. Salah satu inovasi yang menarik perhatian global adalah munculnya mesin sinkronisitas. Perangkat yang dirancang untuk membantu individu memahami pola-pola kebetulan dalam hidup mereka. Mesin ini menggunakan data dari kehidupan sehari-hari, pesan teks, lokasi, bahkan mimpi, untuk membantu orang menemukan hubungan tersembunyi yang mengarahkan mereka ke jalur hidup yang lebih bermakna. Banyak yang mengatakan bahwa mesin ini membantu mereka merasa lebih percaya pada intuisi dan bimbingan semesta. Pada akhirnya, hubungan antara teknologi dan jiwa menjadi cermin dari perjalanan manusia itu sendiri. Di satu sisi, teknologi adalah hasil karya tangan manusia, simbol dari kecerdasan dan kreativitas kita. Di sisi lain, jiwa adalah esensi kita yang paling murni, bagian dari kita yang selalu mencari makna di balik setiap tindakan. Tahun 2025 menunjukkan bahwa kedua hal ini tidak perlu saling bertentangan. Sebaliknya, mereka bisa berjalan berdampingan, membantu manusia tidak hanya memahami dunia luar, tetapi juga menemukan keajaiban dalam dunia batin mereka sendiri. Melalui perjalanan ini, umat manusia mulai menyadari bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan.
Dan jika digunakan dengan hati-hati dan penuh kesadaran, alat ini bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu menuju dimensi spiritual yang lebih dalam. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah berhenti bergerak, sesuatu yang lembut namun mendesak mulai terasa di hati banyak orang. Mereka menyebutnya panggilan jiwa, suara yang tidak pernah keras tetapi selalu hadir, mendorong mereka untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku cari dalam hidup ini? Tahun 2025 menjadi tahun di mana banyak individu dari berbagai latar belakang mulai mendengar panggilan ini dengan lebih jelas. Beberapa merasa dorongan ini datang ketika mereka sedang duduk di kereta menuju tempat kerja, menatap keluar jendela, dan menyadari bahwa rutinitas harian mereka terasa hampa. Yang lain merasakannya saat mereka berada di tengah keramaian, dikelilingi oleh suara dan aktivitas, tetapi tiba-tiba merasa sendirian, seolah-olah jiwa mereka sedang berbicara kepada mereka dari tempat yang jauh. Kisah inspiratif tentang panggilan jiwa ini mulai bermunculan di seluruh dunia. Seorang eksekutif muda di Tokyo, misalnya, yang selama bertahun-tahun mengejar kesuksesan karier, suatu hari memutuskan untuk berhenti bekerja dan menghabiskan waktu berjalan kaki di pegunungan. Dalam perjalanan itu ia menemukan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kehadiran, merasakan setiap langkah, mendengar suara angin, dan menyatu dengan alam. Di sisi lain dunia, seorang ibu rumah tangga di Brasil menemukan panggilannya ketika dia mulai melukis sebagai cara untuk mengatasi stres. Awalnya, ini hanya hobi, tetapi lama-kelamaan, dia merasa bahwa setiap goresan kuasnya adalah cara semesta berbicara kepadanya. Lukisan-lukisan itu mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, yang merasa bahwa karya-karya tersebut membawa pesan kedamaian dan cinta. Panggilan jiwa ini tidak selalu berupa perubahan besar atau dramatis. Kadang-kadang itu hanya berupa dorongan untuk duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari, untuk mendengarkan suara hati, atau untuk melihat bintang di malam hari dan merasakan keajaiban alam semesta. Banyak yang menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi dalam momen-momen kecil yang seringkali luput dari perhatian. Salah satu tema yang muncul dari cerita-cerita ini adalah kebutuhan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Dalam dunia yang selalu sibuk, panggilan jiwa menjadi pengingat bahwa hidup tidak harus selalu tentang melakukan. Kadang-kadang, hanya dengan menjadi, kita dapat menemukan kedamaian dan makna. Pada tahun 2025, panggilan jiwa ini menjadi fenomena global. Buku-buku tentang mindfulness, meditasi, dan perjalanan spiritual menjadi bestseller. Podcast dan video yang berbicara tentang pentingnya introspeksi dan kehidupan yang berkesadaran mendapatkan jutaan pendengar. Dunia mulai memahami bahwa meskipun kita semua memiliki tujuan yang berbeda, perjalanan untuk menemukan diri sejati kita adalah hal yang universal. Januari 2025 terasa seperti awal dari sesuatu yang ajaib, bukan hanya karena angka tahun yang baru, tetapi karena ada energi baru yang mengalir di udara. Banyak yang menyebut bulan ini sebagai portal keajaiban, sebuah pintu masuk ke dimensi baru dalam cara manusia memahami diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan alam semesta. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah meditasi massal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tidak ada satu entitas atau organisasi yang mengordinasikan acara ini. Itu terjadi secara organik. Orang-orang, baik secara individu maupun dalam kelompok, mulai berkumpul untuk bermeditasi, merenung, dan berdoa. Di kota-kota besar seperti New York, London, dan Mumbai, taman-taman dan ruang publik dipenuhi oleh orang-orang yang duduk dalam keheningan, mencari kedamaian di tengah kebisingan dunia. Energi yang dihasilkan dari meditasi massal ini terasa begitu kuat sehingga banyak yang melaporkan mengalami pengalaman luar biasa. Beberapa merasakan getaran hangat di seluruh tubuh mereka, sementara yang lain mengaku memiliki visi atau wawasan mendalam tentang tujuan hidup mereka.
Ada juga yang merasa terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Selain meditasi massal, Januari 2025 juga ditandai oleh fenomena spiritual yang lebih besar. Energi kosmik yang terasa lebih intens menjadi topik pembicaraan di berbagai komunitas spiritual. Para praktisi yoga, penyembuh energi, dan guru meditasi melaporkan bahwa latihan mereka menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Banyak yang merasa bahwa ini adalah waktu di mana tirai antara dunia fisik dan spiritual menjadi lebih tipis, memungkinkan manusia untuk merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Fenomena ini tidak terbatas pada kalangan tertentu. Banyak orang yang sebelumnya tidak percaya pada hal-hal spiritual mulai merasakan keajaiban ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka merasa bahwa semesta memberikan mereka tanda-tanda dalam bentuk sinkronisitas, mimpi yang penuh makna, atau bahkan kebetulan kecil yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Sebagai contoh, seorang wanita di Paris yang sedang berjalan di taman secara tidak sengaja menemukan sebuah buku yang tergeletak di bangku. Buku itu membahas tentang perjalanan spiritual, dan saat dia membacanya, dia merasa bahwa buku itu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantui pikirannya selama bertahun-tahun. Cerita seperti ini menjadi semakin umum, seolah-olah semesta sedang berusaha berbicara kepada manusia melalui berbagai cara. Portal Keajaiban Januari 2025 membawa harapan baru bagi umat manusia. Ini adalah pengingat bahwa meskipun dunia penuh dengan tantangan, ada kekuatan yang lebih besar yang selalu hadir untuk membimbing dan mendukung kita. Fenomena ini menginspirasi banyak orang untuk membuka hati mereka, mendengarkan intuisi mereka, dan mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Bulan itu menjadi simbol transformasi, bukan hanya transformasi individu, tetapi juga transformasi kolektif. Dunia mulai berubah, tidak melalui revolusi besar atau peristiwa dramatis, tetapi melalui ribuan momen kecil di mana manusia memilih untuk mendengarkan hati mereka dan percaya pada keajaiban yang ada di sekitar mereka. Ketika tahun 2025 terus bergulir, banyak orang mulai melaporkan pengalaman yang tidak bisa mereka jelaskan secara logis. Fenomena sinkronisitas, kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi memiliki makna mendalam, menjadi semakin umum. Seseorang mungkin berpikir tentang seorang teman yang sudah lama tidak mereka temui, hanya untuk kemudian menerima pesan dari teman itu beberapa menit kemudian. Atau seseorang yang merasa bimbang tentang keputusan besar, tiba-tiba melihat simbol yang memberi mereka kejelasan, seperti burung elang terbang tinggi, atau angka yang berulang-ulang, seperti 1111. Simbol-simbol ini tidak hanya menjadi bahan percakapan, tetapi juga menjadi pemandu. Banyak yang merasa bahwa semesta mencoba berkomunikasi dengan mereka, memberikan dorongan lembut untuk melangkah ke arah yang lebih benar. Pola-pola mulai muncul di mana-mana, dalam lagu yang diputar di radio, dalam buku yang secara kebetulan terbuka pada halaman tertentu, atau dalam pertemuan tak terduga dengan orang asing yang membawa pesan inspiratif. Di berbagai komunitas spiritual, diskusi tentang bahasa semesta menjadi topik utama. Guru-guru spiritual mengajarkan bahwa semesta selalu berbicara kepada kita, tetapi seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengar. Mereka mengingatkan bahwa tanda-tanda ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka adalah jawaban atas pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam hati, tetapi tidak pernah kita ucapkan. Fenomena ini juga membawa rasa ingin tahu yang mendalam pada mereka yang sebelumnya skeptis. Orang-orang yang tidak pernah percaya pada hal-hal spiritual mulai memperhatikan sinkronisitas dalam hidup mereka dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Seorang pria bisnis di London, misalnya, menceritakan bagaimana dia menemukan arah baru dalam hidup setelah mengalami serangkaian peristiwa yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Namun komunikasi dengan semesta ini tidak selalu berupa tanda-tanda eksternal. Bagi banyak orang, pesan-pesan semesta datang dalam bentuk intuisi, suara hati yang lembut tetapi tegas, yang membimbing mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam beberapa kasus,
ini berarti meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan jiwa mereka, atau memulai perjalanan yang tampaknya sulit tetapi terasa benar. Alam semesta berbicara dengan cara yang berbeda kepada setiap individu, tetapi pesan utamanya selalu sama. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan keajaiban, dan kita tidak pernah benar-benar sendirian. Semua tanda, simbol, dan pola ini adalah cara semesta mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah jaringan energi yang saling terhubung yang membawa kita menuju evolusi spiritual yang lebih tinggi. Tahun 2025 menjadi saksi kebangkitan jiwa-jiwa yang sebelumnya terjebak dalam rutinitas dunia modern. Selama bertahun-tahun, banyak individu menjalani hidup mereka seperti mesin, terperangkap dalam siklus kerja, konsumsi, dan hiburan tanpa akhir. Namun di tahun ini, sesuatu yang mendalam mulai berubah. Banyak yang melaporkan perasaan yang tidak bisa mereka abaikan. Rasa kosong yang muncul bahkan ketika semua kebutuhan material mereka terpenuhi. Orang-orang yang sebelumnya merasa bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki rumah besar, mobil mewah, atau karier yang gemilang, mulai merasa bahwa semua itu tidak cukup. Mereka mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Kebangkitan ini tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Bagi sebagian orang, ini adalah proses yang lambat tetapi pasti, dimulai dengan rasa tidak puas yang samar. Bagi yang lain, kebangkitan datang seperti badai, sebuah pengalaman yang mengguncang, seperti kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau bahkan perasaan lelah yang mendalam. Peristiwa-peristiwa ini, meskipun tampak negatif pada awalnya, menjadi katalisator untuk perubahan besar. Kisah-kisah kebangkitan ini penuh dengan harapan. Seorang ibu tunggal di India misalnya, yang selama bertahun-tahun bekerja keras untuk mendukung keluarganya, menemukan kembali mimpinya menjadi seorang penulis. Dengan dorongan dari komunitas lokalnya, dia mulai menulis puisi yang menyentuh hati dan menginspirasi banyak orang. Di Amerika Serikat, sebuah komunitas kecil yang sebelumnya berpusat pada konsumsi materialistis, mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sederhana dan penuh makna. Mereka menciptakan kebun komunitas, mempraktikkan meditasi bersama, dan mulai menjelajahi tradisi spiritual dari berbagai budaya. Komunitas ini menjadi contoh bagaimana kebangkitan individu dapat menginspirasi perubahan kolektif. Kebangkitan ini juga melampaui batas usia. Banyak generasi muda yang merasa tertekan oleh tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat mulai mencari jalan mereka sendiri. Mereka menolak definisi sukses yang didasarkan pada uang dan status, dan sebaliknya memilih kehidupan yang lebih otentik dan sejalan dengan jiwa mereka. Di sisi lain, generasi yang lebih tua, yang mungkin merasa bahwa hidup mereka sudah terlalu terlambat untuk berubah, mulai menyadari bahwa kebangkitan spiritual tidak mengenal batas usia. Seorang pensiunan di Italia misalnya, menemukan kebahagiaan dengan menjadi sukarelawan di sebuah tempat pelindungan hewan, di mana ia merasa terhubung kembali dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Kebangkitan jiwa-jiwa tertidur ini membawa semangat baru di seluruh dunia. Orang-orang mulai memahami bahwa tujuan hidup bukanlah tentang mencapai sesuatu di luar diri mereka, tetapi tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam perjalanan mereka sendiri. Kebangkitan ini mengingatkan bahwa meskipun dunia seringkali tampak gelap dan penuh tantangan, selalu ada cahaya di dalam diri kita yang menunggu untuk ditemukan dan dipancarkan ke dunia. Tahun 2025 menjadi bukti bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Jiwa-jiwa yang sebelumnya tertidur kini bangkit, membawa harapan, cinta, dan semangat baru untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual di tahun 2025, semakin banyak orang mulai merasakan panggilan mendalam untuk kembali ke akar mereka, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan alam. Dalam kebisingan dunia modern yang penuh dengan teknologi dan konsumsi, banyak yang menyadari bahwa mereka telah melupakan satu hal penting.
bumi yang menjadi rumah mereka. Di berbagai belahan dunia, gerakan untuk hidup lebih selaras dengan alam mulai tumbuh dengan pesat. Orang-orang berbondong-bondong keluar dari kota besar menuju desa atau tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam. Mereka mendapati bahwa hanya dengan mendengar suara angin, merasakan tanah di bawah kaki mereka, atau menyaksikan matahari terbenam, ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan buatan manusia. Bab ini menceritakan tentang bagaimana manusia mulai memahami bahwa alam bukan hanya sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi juga guru yang penuh kebijaksanaan. Dalam keheningan hutan, gemericik sungai, atau kilauan bintang di langit malam, mereka menemukan pelajaran tentang siklus kehidupan, kesabaran, dan keajaiban. Banyak komunitas mulai mempraktikkan cara hidup yang lebih berkelanjutan. Mereka belajar kembali cara bercocok tanam dengan menghormati tanah, menggunakan metode tradisional yang minim merusak ekosistem. Orang-orang mulai menyadari pentingnya melindungi hutan, laut, dan satwa liar, bukan hanya untuk generasi mendatang, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Kisah-kisah nyata memperlihatkan bagaimana hubungan dengan alam membawa transformasi yang luar biasa. Seorang perempuan di Kanada yang merasa terjebak dalam depresi kronis menemukan penyembuhan saat dia mulai berkebun di halaman rumahnya. Setiap benih yang tumbuh menjadi tanaman adalah simbol harapan baginya, bahwa hidup selalu memiliki cara untuk bangkit kembali, tidak peduli seberapa gelapnya masa lalu. Di Bali, para pemimpin adat memimpin gerakan untuk menghidupkan kembali tradisi Trihita Karana, filosofi yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Tradisi ini tidak hanya melibatkan ritual penghormatan kepada alam, tetapi juga cara hidup yang menempatkan keseimbangan sebagai inti dari segalanya. Harmoni dengan alam juga menciptakan perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Mereka mulai memahami bahwa segala sesuatu saling terhubung, bahwa apa yang kita lakukan pada bumi juga kita lakukan pada diri kita sendiri. Saat mereka berjalan di hutan, memanjat gunung, atau menyelam di lautan, banyak yang merasa bahwa alam tidak hanya menjadi tempat, tetapi juga cermin bagi jiwa mereka sendiri. Hubungan ini tidak hanya menciptakan kedamaian dalam hati manusia, tetapi juga membawa keajaiban nyata. Banyak yang melaporkan pengalaman luar biasa, seperti merasa berbicara dengan pohon tua, atau merasakan energi yang kuat saat menyentuh batu di Gunung Suci. Meskipun sulit dijelaskan dengan kata-kata, pengalaman-pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa alam adalah jembatan menuju dimensi spiritual yang lebih dalam. Namun, perjalanan menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi tidak selalu mulus. Banyak yang menemukan bahwa membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima energi baru dan realitas yang lebih luas adalah tantangan besar. Bab ini menggambarkan bagaimana transformasi spiritual seringkali disertai oleh rintangan, keraguan, dan bahkan rasa sakit. Bagi sebagian orang, tantangan terbesar adalah menghadapi diri mereka sendiri. Dalam keheningan meditasi atau refleksi mendalam, mereka seringkali menemukan luka lama yang belum sembuh, rasa takut yang tersembunyi, atau keyakinan yang membatasi yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Proses ini seperti menatap cermin yang memperlihatkan bayangan yang selama ini mereka hindari. Misalnya, seorang pria di Afrika Selatan yang selama bertahun-tahun merasa kehilangan arah dalam hidupnya, memutuskan untuk mengikuti retreat spiritual. Selama proses itu, ia harus menghadapi rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Rasa bersalah karena memilih ambisi pribadi daripada keluarganya. Meskipun prosesnya menyakitkan, itu juga menjadi momen penyembuhan yang mendalam. Tantangan lainnya datang dari dunia luar. Ketika seseorang mulai berubah, mereka seringkali merasa tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka. Teman dan keluarga mungkin meragukan keputusan mereka atau bahkan menganggap mereka aneh karena memilih jalan yang tidak konvensional. Rasa kesepian ini menjadi ujian bagi banyak orang yang sedang mengalami transformasi. Namun tantangan ini juga menjadi kesempatan untuk tumbuh. Dalam menghadapi rintangan, manusia belajar tentang keberanian, ketekunan,
dan kekuatan hati. Mereka menemukan bahwa transformasi sejati membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mempercayai proses, bahkan ketika jalannya terasa gelap dan tidak pasti. Bab ini juga membahas bagaimana energi baru yang mengalir di tahun 2025 seringkali terasa terlalu intens bagi sebagian orang. Beberapa mengalami gejala fisik seperti kelelahan, sakit kepala, atau perubahan emosi yang ekstrim. Para praktisi spiritual menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari penyelarasan energi, di mana tubuh manusia harus beradaptasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Meski demikian, banyak yang berhasil melewati tantangan ini dengan bantuan komunitas, meditasi, dan praktik-praktik penyembuhan. Mereka yang telah melewati masa-masa sulit ini seringkali menggambarkannya sebagai pengalaman yang memperkuat jiwa. Seperti ulat yang harus melewati fase kepompong sebelum menjadi kupu-kupu, tantangan-tantangan ini adalah bagian dari proses transformasi menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Di akhir bab ini ada pesan yang kuat. Meskipun perjalanan spiritual penuh dengan tantangan, hadiah yang menanti di sisi lain jauh lebih besar. Mereka yang berani menghadapi rasa takut dan keraguan mereka sendiri menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk menjadi diri mereka yang paling otentik, terhubung dengan semesta, dan hidup dalam harmoni yang mendalam. Di tengah perjalanan transformasi spiritual yang intens di tahun 2025, dunia mulai melihat hasil nyata dari perubahan yang terjadi dalam diri individu dan komunitas. Bab ini mengisahkan tentang keajaiban-keajaiban yang terwujud ketika manusia berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka, membuka hati, dan menerima energi baru yang mengalir di sekeliling mereka. Kehidupan individu yang terinspirasi oleh transformasi spiritual mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam kebiasaan lama, kini menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Seorang pemuda di Jepang yang dulunya tenggelam dalam tekanan kerja tanpa henti, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai proyek lingkungan di daerah terpencil. Dengan semangat yang baru, dia memimpin gerakan reboisasi yang berhasil menghidupkan kembali hutan yang hampir punah. Di Brasil, seorang komunitas kecil yang sebelumnya terpecah karena perbedaan politik mulai berkumpul untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan meditasi bersama dan kegiatan berbasis cinta kasih, mereka membangun kembali rasa persaudaraan, menunjukkan bahwa harmoni dapat ditemukan bahkan di tengah perbedaan yang mendalam. Keajaiban-keajaiban ini tidak hanya terbatas pada individu atau komunitas kecil. Di tingkat global, transformasi spiritual menciptakan gelombang perubahan yang membawa kedamaian dan kemajuan yang seimbang. Konflik yang telah berlangsung lama mulai menemukan resolusi melalui dialog yang dipandu oleh para pemimpin yang telah tersentuh oleh kesadaran baru. Teknologi digunakan untuk memecahkan masalah kemanusiaan, bukan untuk menciptakan persaingan atau dominasi. Selain itu, harmoni dengan alam mulai terlihat nyata dalam kebijakan lingkungan global. Negara-negara di seluruh dunia mulai bekerja sama untuk melindungi planet ini. Penelitian tentang energi terbarukan berkembang pesat, dan proyek-proyek hijau yang sebelumnya dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Lautan yang tercemar mulai dibersihkan, hutan yang ditebangi mulai ditanami kembali, dan udara yang penuh polusi mulai menjadi lebih segar. Namun keajaiban terbesar adalah perubahan dalam hati manusia. Orang-orang mulai menjalani hidup dengan lebih penuh cinta, empati, dan penghargaan terhadap sesama. Hubungan keluarga menjadi lebih erat, komunitas menjadi lebih kuat, dan dunia, meskipun masih menghadapi tantangan, terasa lebih damai dan penuh harapan. Bab ini meninggalkan pesan bahwa keajaiban tidak selalu berupa peristiwa besar yang dramatis. Keajaiban sejati terletak pada momen-momen kecil yang mengubah hidup kita. Senyum yang tulus, uluran tangan untuk membantu orang lain, atau keberanian untuk memaafkan dan mencintai.
Bab terakhir ini mengarahkan pandangan kita ke masa depan. Tahun 2025 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari era baru yang dipenuhi kesadaran tinggi dan harmoni global. Bab ini menggambarkan visi tentang dunia yang terus berkembang menuju cahaya dengan langkah-langkah yang lebih mantap dan terarah. Kisah ini menyoroti bahwa perubahan spiritual yang dialami umat manusia pada tahun 2025 hanyalah awal dari perjalanan besar. Generasi yang lahir setelahnya akan tumbuh di dunia yang lebih penuh cinta dan empati, dengan nilai-nilai yang menghargai keberlanjutan, kedamaian, dan kerjasama. Teknologi yang sebelumnya sering dianggap sebagai ancaman bagi spiritualitas, kini menjadi sekutu yang kuat dalam perjalanan ini. Kecerdasan buatan digunakan untuk mendukung pendidikan spiritual, menciptakan platform global untuk berbagi kebijaksanaan, dan bahkan membantu manusia memahami lebih dalam tentang koneksi mereka dengan semesta. Di masa depan yang digambarkan dalam bab ini, manusia tidak lagi hidup dalam pola pikir kelangkaan, tetapi dalam kelimpahan. Mereka memahami bahwa sumber daya alam, energi, dan cinta semuanya cukup untuk semua orang, asalkan dibagikan dengan bijaksana. Perang dan konflik yang berakar pada keserakahan dan ketakutan mulai memudar, digantikan oleh dialog yang berdasarkan pengertian dan kerjasama. Bab ini juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju masa depan yang penuh cahaya bukanlah tanpa tantangan. Ada masa-masa di mana dunia mungkin tampak kembali tergelincir ke dalam kekacauan. Namun pelajaran dari tahun 2025 menunjukkan bahwa setiap krisis adalah peluang untuk tumbuh, setiap tantangan adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pesan terakhir dari bab ini adalah harapan dan inspirasi. Tidak peduli dimanapun kita berada dalam perjalanan hidup kita, selalu ada kesempatan untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk menemukan cahaya di dalam diri kita sendiri. Dunia yang lebih baik bukanlah impian yang jauh, tetapi sesuatu yang dapat kita wujudkan bersama, dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Tahun 2025 adalah gerbang menuju keajaiban, tetapi keajaiban sejati adalah keberanian manusia untuk mencintai, untuk bermimpi, dan untuk menciptakan masa depan yang dipenuhi cahaya bagi generasi yang akan datang. Saat lembar-lembar cerita ini ditutup, satu hal menjadi jelas. Perjalanan spiritual yang kita jalani adalah cerminan dari perjalanan semesta itu sendiri. Tahun 2025 dengan segala tantangan dan keajaibannya bukan hanya sebuah angka dalam kalender, melainkan sebuah penanda bahwa kebangkitan manusia telah dimulai. Kita diajak untuk merenungkan bahwa transformasi bukanlah tujuan akhir. Ini adalah proses tanpa akhir, seperti sungai yang mengalir menuju lautan luas. Dalam setiap langkah, kita diingatkan bahwa setiap detik, setiap nafas adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada cinta, harmoni, dan cahaya yang selalu ada dalam diri kita. Dunia tidak akan pernah sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan ruang untuk bertumbuh. Kesadaran baru yang muncul pada tahun ini adalah undangan bagi kita semua untuk menjadi lebih peka terhadap panggilan jiwa, lebih lembut terhadap sesama, dan lebih berani melangkah ke dalam ketidakpastian dengan hati yang penuh keyakinan. Keajaiban sejati tidak hanya terjadi di langit atau di tempat-tempat suci, tetapi juga di sini, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam tawa seorang anak, dalam pelukan yang tulus, dalam matahari yang terbit setiap pagi tanpa lelah, alam semesta berbicara kepada kita. Kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Kini saat kita menatap ke depan, masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis dengan cinta, keberanian, dan visi kita bersama. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita tidak hanya menciptakan dunia yang lebih baik, tetapi juga menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga perjalanan ini menginspirasi kita untuk tidak hanya melihat, tetapi benar-benar merasakan kehidupan dengan penuh rasa syukur, kebijaksanaan, dan keberanian. Semoga kita semua terus melangkah, membawa cahaya kecil kita masing-masing, hingga cahaya itu bersatu
menjadi sinar yang menerangi seluruh dunia. Karena pada akhirnya, kita semua adalah satu. Kita adalah percikan bintang yang sedang menemukan jalan pulang.